Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Santo. Saya dari program studi sistem informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas yaitu tentang mata kuliah manajemen data dan informasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 penjelasan. Yang pertama itu ada database, yang kedua ada DBMS, dan yang ketiga ada database warehouse. Langsung saja. Yang pertama, database. Pengertian database. Database merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat, berupa penyimpan data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data atau DBMS. Selanjutnya ada fungsi database. Yang pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang keempat itu ada menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpan data yang besar. Yang keenam, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Terus ada manfaat database. Yang pertama tidak ada redundansi data. Yang kedua, integritas data terjaga. Yang ketiga, menjaga dependensi data. Yang keempat, kemudahan berbagi data. Yang kelima, pemeliharaan keamanan data. Yang terakhir, kemudahan akses data. Terus ada tipe-tipe data. Yang pertama ada database analitik. Yang kedua ada basis data operasional. Yang ketiga, basis data terdistribusi. Yang keempat, gudang data. Yang kelima, database pengguna akhir. Yang keenam, basis data waktu nyata. Yang ketujuh, basis data berorientasi dokumen. Yang kedelapan, ada database dalam memori. Yang keenam itu navigation database. Selanjutnya database eksternal. Yang terakhir, database relasional. Selanjutnya ada jenis-jenis perangkat lunak yang digunakan. Yang pertama ada Microsoft Access, Oracle, MS SQL Server, MySQL, Freebird, MariaDB, OrientDB, PostgreSQL, dan terakhir Cloudera. Baiklah, kita lanjut yaitu tentang DBMS. DBMS atau kepanjangannya Database Management System. Itu merupakan suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utama penggunaan DBMS dalam jaringan komputer ialah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengelolaan data yang jumlahnya besar. Ada 2 jenis bahasa komputer yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan DBMS. Yang pertama itu ada DDL, yang kedua ada DML. DDL atau kepanjangan Data Definition Language digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan, mulai dari membuat tabel baru, membuat indeks, maupun mengubah tabel. Yang selanjutnya DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari database, menghapus data dari database, dan mengubah data pada suatu database. Tujuan DBMS yang mana berfungsi sebagai perangkat yang berguna untuk mengorganisasi sumber daya data perusahaan. Maka berikut ini beberapa penggunaan DBMS pada jaringan komputer. Yang pertama ada agar bisnis data dapat digunakan secara bersama, agar proses akses data lebih mudah dan cepat, untuk menghemat ruang penyimpanan data, membantu menjaga keamanan data, mencegah dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data, menangani data dalam jumlah yang besar. Kelebihan dan kekurangan DBMS itu yang pertama, kelebihan DBMS dapat mengendalikan pengulangan data, memberikan data yang konsisten, kemampuan mendapat informasi yang lebih banyak dan jumlah data yang sama. Pengguna dapat memakai data secara bersama-sama, memperbaiki integritas data, menjaga keamanan. Diperlukan biaya konversi untuk menggunakan DBMS yang baru. Umumnya performa kinerja menurun seiring waktu. Performa yang menurun mengakibatkan kegagalan
yang lebih besar, membantu mendapatkan standarisasi, perbandingan skala ekonomi, dapat menyeimbang konflik kebutuhan, mempercepat akses dan respon data, mempercepat produktivitas, meningkatkan pemeliharaan data melalui data independen, meningkatkan konkurensi, meningkatkan layanan backup dan recover. Kekurangan dari DBMS yaitu penggunaan cukup kompleks. Kompleksitas DBMS mengakibatkan ukurannya yang besar. Biaya DBMS tidak sama tergantung pada lingkungan dan fungsi yang disediakan. Ada tambahan biaya. Baiklah, lanjut yang terakhir yaitu data warehouse. Data warehouse ialah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Terus ada fungsi dari data warehouse. Yang pertama, membantu dalam mengambil keputusan, mudah dan cepat dalam mengakses data, menciptakan konsistensi data, menghasilkan ROI yang optimal, yang terakhir menyediakan historical intelligence. Terus ada karakteristik dari data warehouse: berorientasi pada subjek, data telah terintegrasi, data bersifat tetap, dan yang terakhir dibuat dalam rentang waktu tertentu. Terus ada komponen data warehouse. Itu ada 5 komponen. Yang pertama, gudang, manajemen gudang data, metadata, tools access, dan tools ETL. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.